Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Nah, oke teman-teman, banyak kemarin yang request bang, bagaimana mengenai perkembangan timnas Indonesia terkhusus yang akan dibawa nanti ya oleh Coach Patrick Kluivert ya di bulan Juni nanti. Jelas ya, sudah diumumkan langsung ya, bahkan hari ini. Pagi ini pun PSSI secara resmi ya mengumumkan ya pemain yang sudah ya secara resmi ya menjadi bagian timnas. Di penjaga gawang ada sosok Martin Paes, kemudian Emil Audero, Nadio Argawinata, dan satu nama baru yakni Reza Arya Pratama. Kemudian juga ada beberapa pemain yang ini juga sangat kita tunggu-tunggu dan menjadi kejutan, yakni sosok Stefano Lillipali ya, yang musim ini tampil secara different ya, sangat berbeda dibanding pemain lain dan juga impresif, berhasil mencetak 5 gol ya, dan juga sudah 18 kali lebih penampilan bersama Borneo, menunjukkan bahwa dirinya itu sangat luar biasa. Kemudian ya ada beberapa pemain lain yang ini juga sangat diharapkan untuk tampil akhirnya juga bisa bergabung, yakni Yance Sayuri ya, pemain Malut United yang juga impresif di musim ini akhirnya juga dipanggil. Sangat seru sekali pembahasan kali ini teman-teman, karena memang ada beberapa pemain yang menurut saya ini akan menjadi pemain inti ya ketika melawan China terkhusus ya. Nah, kita akan membahas tuntas. Sebelum kita lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya ketika bekerja, jalan-jalan ya, merasa bau badan, ini tak rekomendasiin kalian untuk ambil ya parfum dari Aroma Lux. Ini beli satu ya, kalian itu dapat ya dua seperti ini, dan juga bonusnya seperti ini. Jadi kalian akan dapat 4 botol ya. 4 botol ini cuma 50 ribuan. Kemudian ini ketahanan wanginya ya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Tinggal 2 semprot saja seperti ini. Udah nggak ada obat, ini langsung ya kalian gas ya di keranjang kuning. Untuk ambil promonya bisa juga COD, langsung kalian klik di pojok kiri bawah untuk pembelian. Oke, kita langsung lanjut lagi mengenai timnas Indonesia. Nah, untuk beberapa pemain ya, ini kita sebenarnya mendapatkan kabar gembira loh, serius. Mengapa kabar gembira? Yang pertama, sosok Dian James ya, pemain yang selama ini ya kita khawatirkan untuk bisa tampil di bulan Juni, akhirnya sudah sembuh. Bahkan kalau dirinya ya akan berlaga nanti ya saat lawan China, ini akan jadi laga kedua setelah dia pulih dari cedera. Ya, laga pertama ya, ini dia saat melawan ini kemarin ya, PSI Zoli ya, klubnya Eliano Reinders ya, dan kemungkinan dia juga akan bermain nanti saat melawan China, dan dengan stamina dan juga kekuatan yang sangat bugar ya. Nah, ini untuk Dian James. Kemudian juga sosok Messi Hilgers ya. Memang kalau kita lihat ya, kita flashback ke belakang, Messi Hilgers sedikit tidak bisa ini teman-teman ya, diuntungkan untuk bisa tampil saat melawan Bahrain. Tapi kalian bisa lihat saat ini di FC20 ya, dia selalu bermain full 90 menit. Bahkan ya terakhir ya kemarin malam dia bermain ya saat FC20 menghadapi AZ Alkmaar ya, dia ditarik menit 83, artinya ya hampir 90 menit. Ini menunjukkan bahwa jam terbang Messi Hilgers setelah dia pulih dari cedera itu sudah bagus. Oke, kemudian juga ada beberapa pemain yakni Asnawi Mangku Alam ya, yang akhirnya setelah sekian lama tidak mendapatkan menit bermain di timnas ya, dia akhirnya dipanggil lagi ya. Nah, kita tidak tahu ya dari beberapa pemain ini siapa nanti yang akan menjadi pemain ya, seperti kemarin ya, mungkin ada di dalam squad, kemudian tidak ada dalam squad, hanya menonton di bangku cadangan ya, ataupun di tribun ya. Ya, kita tidak tahu, tapi yang jelas ya nama-nama ini menambah ya kedalaman squad timnas Indonesia loh. Dan potensi para pemain yang akan bergabung ini ya, atau akan menjadi starter ini ya, itu sudah terlihat sebenarnya. Seperti Jay Ijas jelas ya, kemudian Tom Haye, kemudian juga Ole Romeni ya, kemudian juga Rizky Ridho, kemudian ada sosok Kevin Dix ya, dan juga beberapa pemain seperti Eliano ya, itu kemungkinan besar untuk menjadi pemain starter itu sangat luar biasa. Bahkan ya peluangnya itu 80% ya. Ditambah lagi sosok kiper kita yakni sosok Emil Audero. Nah, tadi malam ini ya, tadi malam Palermo ya, sayang sekali lah, sebenarnya kita juga dukung Palermo untuk bisa lolos ya di Serie A.
tapi memang di semifinal ya kalah dengan Juve State ya. Artinya ya Palermo ini langkahnya terhenti dan harus menunggu musim depan untuk bisa lolos di Serie A. Ya, kita apresiasi itu ya, kekuatan dan juga dominasi Palermo di Serie B. Tapi ya dengan tidak lolosnya ya Palermo itu menguntungkan timnas Indonesia. Emil Audero ya bisa segera datang kembali, bahkan bisa lebih cepat. Ya, karena tidak ada pertandingan lagi yang sudah dipastikan gugur lah Palermo ini. Jadi Emil Audero dengan absennya Martin Paes saat melawan China ini akan menjadi first debut ya, debut pertama. Jika memang dirinya ya dimainkan oleh Coach Patrick dan peluang dirinya untuk dimainkan itu sangat terbuka lebar ya. Tidak ada kata lagi bagaimana kita harus ini nonton kalah ya, karena peluangnya itu ya kalau kita ingin masuk di ronde selanjutnya kita harus mengunci di peringkat 3 dan 4, dan melawan Cina ini adalah pembuktian bagi kita untuk bisa menang. Nah itu poinnya. Oke, kemudian kita bergeser lagi di lini depan. Kalau untuk lini tengah jelas ya, kita sudah tidak ragu lagi dengan sosok Ivar Jenner, kemudian Joey Pelupesi dan juga Tom Haye. Nah ini menurut saya menjadi kekuatan yang sangat seimbang lah untuk di lini tengah. Tapi untuk di lini belakang, dengan adanya sisi kanan dan juga sisi kiri yang saat ini on fire, itu akan membuat Ole Romeni semakin percaya diri untuk mencetak gol. Walaupun Marcelino Ferdinand ini absen ya, Marcelino dipastikan absen ya karena akumulasi kartu saat lawan China. Tapi kita masih memiliki sosok Yance Soyuri ya yang kuatnya dan juga segi pengalaman yaitu lebih baik lah menurut saya. Dan ini menurut saya jadi hal yang sangat bagus dengan adanya sosok Yance Sayuri itu. Ya entah itu di sisi kiri atau sisi kanan. Tapi yang jelas ya, Yance kemudian juga Eliano Reinders ini pemainnya saat ini sedang top performa. Nah, artinya ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, oke. Kemudian ya untuk beberapa pemain pelapis ya. Seperti di situ ada sosok Arhan, ya, kemudian Ramadan Sananta, kemudian ada Sandy Walsh, kemudian Jordi Amat ya. Dan juga beberapa pemain seperti Nathan Cho ya, dan juga beberapa pemain lainnya. Ya, menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus karena antara pemain inti dan juga pelapis itu sama bagusnya. Dan kita sangat menunggu momen ini ya. Mengapa saya bilang pemain pelapis itu harus sama bagusnya, dan di skuad kali ini kita sudah dapat ya pemain yang sama bagusnya, karena memang ini sangat dibutuhkan sekali saat melawan Jepang. Kita tidak tahu ya, harapannya jelas ya saat melawan China ya tidak ada pemain cedera, tapi kalau ada pemain yang cedera ataupun akumulasi kartu, laga sesungguhnya itu di Saitama Stadium. Kita akan berhadapan langsung dengan Jepang. Apakah itu pertandingan yang mudah? Ya, jawabannya jelas tidak. Walaupun ya, Jepang secara otomatis sudah lolos ke Piala Dunia ya. Sudah otomatis lolos Piala Dunia. Tapi ya, perjalanan timnas Indonesia sangat-sangat difficult ya, sangat sulit sekali. Dan ini yang harus harus diantisipasi terus oleh Coach Patrick ya, kemudian Denny Lamsat ya, Alec Pastur ya. Dan dengan ada beberapa pemain baru seperti ya Asnawi Mangko Alam ya, kemudian mungkin juga bisa memainkan seperti sosok ini Sandy Walsh ya, Egy Maulana Fikri ya, bahkan sosok Ricky Kambuaya pun ya. Pemain-pemain pelapis ini diharapkan juga sama kontribusinya dengan pemain-pemain inti. Yang jelas ya, dengan pemanggilan ini ya kita tidak perlu sesali dengan tidak adanya ya mungkin sosok Elkan Bagot ya, kemudian beberapa pemain lain yang mungkin Anda katakan ya atau kalian katakan layak ya untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Tapi kita harus menghargai keputusan pelatih ya. Pelatih sudah fix ya, sudah menunjuk pemain-pemain tersebut ya. Semoga ini bisa menjadi kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad yang sudah diumumkan? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu ya untuk bisa mengalahkan China, bahkan bisa mengalahkan Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.